Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menulis jurnal ilmiah dan fokus pada membongkar abstrak manuskrip jurnal terindeks. Jadi kenapa abstrak? Karena memang abstrak ini adalah pintu bagi penulis untuk menggambarkan isi manuskrip secara keseluruhan. Nah, di abstrak ini kita biasanya fokus kepada eh, perkara-perkara penting yang memang harus disampaikan. Misalnya latar belakang. Apa yang melatar belakangi penulisan jurnal? Misalnya fenomena yang terjadi dewasa ini. Atau tentang hal-hal penting yang sedang ngetren. Misalnya penggunaan eh, kecerdasan buatan untuk aktivitas pendidikan. Pembelajaran di masa pandemik dan masa pasca pandemi. Atau pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, atau juga penggunaan artificial intelligence untuk mereduksi ketidakberfungsian metode pembelajaran tertentu, atau pembelajaran campuran di era pasca pandemik untuk sekolah berbasis Islam berasrama. Bapak dan Ibu sekalian bisa menceritakan pentingnya penelitian yang harus dilakukan dengan berdasarkan latar belakang yang diangkat. Itu bisa dimasukkan dalam paragraf pertama. Atau bisa loncat langsung pada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, pada paragraf kedua bisa fokus pada kajian literatur yang digunakan. Tapi memang ini beda-beda ya. Kadang tanpa paragraf dia langsung pada fokus satu paragraf saja dengan urut-urutan, misalnya latar belakang, langsung tujuan, lalu masuk kepada literatur yang digunakan, metode, kemudian hasil yang didapatkan. Bagaimana cara penelitian dilakukan, bagaimana cara mendapatkan data, dan lain sebagainya. Bisa juga menceritakan metode penelitian ini seperti apa? Kualitatif, kuantitatif, atau eksperimental. Dan bisa juga menceritakan bagaimana teori-teori yang diangkat lalu digunakan untuk membahas penelitian. Nah, bagian closing ini juga perlu diperhatikan adalah temuan penting sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau yang telah dicapai karena ini hasil hasil daripada penelitian yang dijurnalkan. Temuan lain yang bisa saja anomali, ya, bertolak belakang atau berkebalikan dengan kondisi yang sering terjadi di lapangan. Misalnya anak-anak yang ada di sekolah apa ya, ada smart smart school yang diisi dengan anak-anak dengan IQ di atas 120 misalnya. Ternyata dari satu kelas 30 orang yang diterima di perguruan tinggi itu hanya separuhnya. Separuh lagi itu terlalu memposisikan dirinya terlalu tinggi sehingga tidak bisa mencapai masuk ke perguruan tinggi. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan sekolah-sekolah apa kelas-kelas biasa yang bukan dari smart class, yang IQ-nya memang hasilnya di bawah 120, mungkin bisa saja satu kelas 25 orang atau 30 orang, hanya satu yang tidak diterima di perguruan tinggi. Yang lain diterima melalui jalur ujian. Iya, karena mungkin mereka mempersiapkan dirinya dengan sangat matang, sadar diri bahwa kemampuannya adalah biasa-biasa saja, sehingga melakukan hal-hal tertentu untuk mengupgrade skillnya, mengupgrade kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ujian. Nah, dan yang tidak kalah penting itu ada selain kata kunci yang mewakili daripada isi manuskrip jurnal dan juga
pastikan nama Anda ada. Ada ya kejadian sih, dia tulis jurnal tapi namanya lupa dia tulis. Nah ini contoh, effectiveness blended learning program for enhancing entrepreneur skill among women in Maharashtra. Ini adalah bagaimana efektifnya tingkat efektivitas program pembelajaran campuran untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha di kalangan ibu-ibu di Maharashtra. Nah, ini dilakukan beberapa di keywordnya kita bisa melihat ya, ada blended learning program, problem based learning scenario. Jadi dalam aktivitas-aktivitas ibu-ibu tadi ada beberapa skenario. Misalnya skenarionya adalah eh, bagaimana budgetnya sekian, terus bisnis yang akan dijalankan seperti apa, kemudahan bisnis itu seperti apa, tantangan bisnis seperti apa. Nah, itu ada skenario-skenario. Ada rule based learning, ada juga self governed activities. Jadi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dengan mandiri. Di sini mereka menggunakan skill assessment tools untuk keperluan kewirausahaan. Kemudian menggunakan juga matriks dan model pembelajaran adalah model pembelajaran campuran. Nah, ini contoh lagi. Learning space matter, student engagement in new learning environment. Ini bercerita tentang anak yang sekolah dan belajar di kelas yang mana kelasnya itu adalah kelas baru. Mereka berpindah, pindah sekolah ceritanya. Jadi mereka harus mempersiapkan pelajar agar mampu berinteraksi, beradaptasi dengan kelas yang baru. Nah, contoh contoh abstrak yang lain. Nah, ini penulisnya sepertinya orang Indonesia. Oh, bukan, Malaysia, Malaysia. Halimatun Sa'dia Juhari. Nurmala Ismail, nah, ini orang orang Malaysia nih. Personality traits, entrepreneur self efficacy and entrepreneurial intention among vocational student. Nah, ini penelitian dilakukan di kalangan mahasiswa vokasi. Ya, kalimat yang digunakan itu cukup mewakili semua konten yang ada dalam jurnal. Seperti jumlah student yang terlibat, aktivitas yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, di keyword kita bisa lihat ada entrepreneurial self efficacy, entrepreneurship education, personality trait, dan juga ini ada metode yang dia gunakan adalah TVET. TVET ini adalah Technical Vocational Education and Training. Nah, ini juga ada penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, Indonesia. Sampelnya ada 180 anak sekolah SMP. Lalu dia menggunakan metode kuesioner dan diujikan di running dengan SPSS 22. Ya, versi 22. STEM ini adalah penelitian tentang science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Ya, IPA, teknologi, engineering, seni, dan juga matematika. Dan hasilnya menunjukkan bahwa STEM-based blended learning dapat mengimprovisasi kemampuan kritikal dan juga berpikir kreatif. Jadi dia menggunakan beberapa indikator mulai dari rendah, menengah, dan sampai tinggi. Tapi ini posisi anak-anak itu adalah berada di posisi menengah dan juga tinggi.
Jadi penelitian ini menganggap bahwa pendekatan ini bisa dijadikan sebagai alternatif bagi guru untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang rendahnya kemam apa ya kemampuan kreatif student, murid-murid, atau kemampuan mengkritisi suatu masalah. Kemudian keywordnya ini cukup populer ternyata, blended learning, terus creative thinking skill. Yang cukup populer tadi blended learningnya ya. Ini contoh abstrak lain dilakukan di Padang tentang perilaku murid-murid Indonesia terhadap berita hoax. Dia menggunakan 30 pertanyaan, menggunakan skala Likert, lalu total respondennya adalah 633. Oh, luar biasa. Lalu kelompok kelompok siswa adalah mahasiswa ya 20 tahunan yang kemudian diujikan pada siswa mahasiswa di sana. Ya. Jadi memang hasil daripada penelitian itu perlu didiskusikan sehingga teman sejawat pun bisa memahami ini sedang menulis apa dan apa yang ingin disampaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih waktunya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.